Aku yakin Amanda pasti ada di rumah itu. Tapi ada hubungan apa ya Amanda sama cowok itu? Bener dugaanku. Amanda pasti di dalam. Gak ada yang ngikutin kalian kan? Enggak kok. Aku tuh tadi dapat bisikan. Katanya ada yang ngikutin kalian. Bisikan siapa yang bisikin Mbak? Nggak tahu deh. Itu setan, iblis. Aduh, nggak ngerti. Mbak, oke. Kalau misalnya itu nggak benar, Mbak nggak usah dengerin, oke? Kami akan menjaganya, bukan mengganggunya. Jangan usir kami. Woi, kamu lihat apa? Amanda diikuti oleh banyak makhluk halus. Hah? Amanda, kenapa kamu melihat aku seperti itu? Dia laki-laki yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki semua orang. Kamu tidak bisa melihat masa lalunya seperti dia yang tidak bisa melihat masa lalu kamu. Amanda. Kepala aku sakit banget. Badan aku dingin banget. Kepala aku kenapa jadi menggigil? Dan kepala aku sakit. Energi yang ada di dalam tubuh kita ini, energi indigo. Kamu harus bisa kontrol dan kendalikan mereka yang ada dalam tubuh kamu. Kamu harus bisa mengendalikan mereka, bukan mereka yang kendalikan kita. Mbak. Dias, dia akan kembali normal. Misi. Aku bantu. Hai, Amanda ada kan? Duh, gue harus jawab apaan nih? Harus bohong kah? Atau jangan-jangan Mas Arya udah tahu kalau Amanda di sini? Jangan bohong kamu. Saya tahu Amanda di dalam kan? Aku tiba-tiba nggak pusing lagi sama sekali loh. Iya, itu sudah kembali normal. Halo? Astagfirullahaladzim. Mas, saya turut berduka cita ya. Meninggal karena kena setrum? Saya ikut sedih Mas. Nanti saya sampaikan ke Mas Arya ya. Ya. Makasih. Ya. Krunya Mas Budi meninggal. Yang kena setrum itu ya? Iya. Aku ikut sedih dan berduka cita. Aku tuh udah bilang sama Mas Arya. Kemarin tuh firasat aku buruk banget. Dan aku udah bilang kalau mungkin nanti akan ada sesuatu yang gak enak buat kita nantinya. Kejadian kan makan korban. Sudah terjadi. Kita hanya bisa mendoakan almarhum. Amanda emang ada di dalam. Tapi Mas, saya minta tolong banget ya. Tolong jangan kasar sama kakak saya. Denger ya. Baru tadi pagi saya ketemu sama kamu. Sekarang kamu udah berani bohong sama saya. Hah? Ya terpaksa saya bohong sama Mas. Karena saya nggak mau kakak saya disakitin sama Mas Arya. Minggir kamu. Mas. Manda! Manda! Bangun kamu.
Oh, kamu sengaja kan? Ngebatalin pernikahan kita juga pemotretan prewed kita karena cowok ini, iya? Ada hubungan apa kamu sama dia? Enggak, dia ini temennya adekku. Iya, saya juga baru kenal Amanda. Saya kesini cuma mau menetralkan apa yang dilihatnya dan dirasakannya. Dan semua itu berhubungan dengan hal gaib. Oke. Saya pegang omongan kamu. Sampai suatu hari nanti kamu ada hubungan apa sama Amanda? Mas Arya, aduh. Paham kamu? Kenapa sih? Udah deh, gak usah ngancem-ngancem kayak gitu. Diam kamu. Mas Diam Arya, kamu. Mas ini belum jadi suami sahnya kakak saya, jadi tolong jangan kasar. Kamu yang diam. Ini urusan saya sama Amanda, bukan urusan kamu. Dan jangan pernah kamu pengaruhi Amanda untuk membatalkan pernikahan ini. Dan ingat, saya bisa penjari papa kamu karena urusan utang piutang. Paham kamu? Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah ikhlas kakak saya nikah sama orang kayak kamu. Udah, gak apa-apa. Lokasi pemotretannya masih lokasi yang sama. Dan jadwalnya besok siang. Ayo. Enggak, Mas. Aku kan udah bilang, jangan di tempat itu lagi, please. Sebaiknya lokasinya jangan di sana lagi. Ini bukan urusan kamu ya? Mas, udah dong, please. Kemarin itu udah makan korban, Mas. Nanti gimana kalau makan korban lagi, coba? Amanda itu cuma kecelakaan biasa, Amanda. Karena dia aja yang ceroboh. Udah kamu ikut aku. Udah ayo. Kakak saya mau dibawa kemana, ha? Ini bukan urusan kamu ya. Ini urusan saya sama Amanda. Paham kamu? Amanda itu kakak saya. Ini juga urusan saya dong. Kak, jangan mau. Amanda, aku nggak akan pernah kasar kalau kamu nggak ada niat untuk membatalkan pernikahan ini. Dan juga kamu kabur dari aku. Lagian kamu mau bawa aku kemana, Mas? Amanda. Aku lupa aku mau beli sesuatu buat kamu. Surprise buat kamu. Aku udah siapin kalung dengan inisial nama kita dan juga cincin pernikahan kita. Aku nggak mau pernikahan ini terjadi. Aku nggak tahu gimana caranya supaya pernikahan ini batal. Pergi dulu ya. Udah, ayo. Hati-hati. Roy, jujur aku nggak mau kakakku nikah sama orang kayak gitu. Kamu bisa terawang kan? Terang untuk apa? Ya, pernikahan mereka itu jadi atau enggak? Roy, kenapa? Roy, apa yang kamu lihat? Aku nggak bisa menerawang. Oh iya, kamu jangan lupa ya, besok siang kita pemotretan prewed. Ya. Oh iya, aku mau ngingetin satu hal lagi. Aku nggak mau aku ngeliat si Roy bakal main ke rumah kamu lagi. Kalau itu kayaknya susah deh. Ini kan rumah adik aku. Dan dia temen adik aku, jadi aku nggak bisa ngelarang. Oh, ya udah kalau gitu kamu tinggal sama aku aja, simple kan? Iya, ntar kalau kita udah sah jadi suami istri, aku tinggal sama kamu ya. Dan hal itu nggak akan aku harapin. Aku berharap pernikahan ini gagal. Ya udah, kamu masuk, aku pulang ya. Makasih. Bye. Badanku merinding semuanya. Ini kenapa kebuka sendiri pintunya? Dias. Ya ampun, Dias. Kok kakak bisa masuk? Tadi soalnya pintunya aku kunci dari dalam.
Sama tadi juga kakak udah kunci lagi. Kakak digangguin sama makhluk halus lagi? Gak tau, Arya tuh tadi ngasih aku kalung ini. Katanya ada inisial aku sama dia. Sih kalau mahal, Kak. Suara lonceng. Suara lonceng. Ada yang membutuhkan pertolongan. Amanda. 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 Itu aku gak kuat lagi, aku takut banget. Aku adalah penjaga dan pelindung kamu. Bisikan itu adalah rajaku. Aku gak mau. Kak. Kak. Jangan. Mbak, Mbak buka pintunya Mbak, aku takut. Mbak, Mbak ini aku Dias. Dias, itu kamu kan? Iya ini aku Mbak. Buka, tolong Mbak buka pintunya please, aku takut. Mbak cepetan buruan buka pintunya, aku nggak mau di sini Mbak. Aku sudah bilang, aku yang akan menjagamu. Bukan Dias. Jadi kamu gak usah takut. Kamu bukan Dias. Aku memang bukan Dias. Tapi aku meminjam raga Dias untuk berbicara denganmu. Aku gak perlu ada yang jagain. Aku gak perlu kamu. Aku udah ada yang jagain. Kalau kamu tidak percaya denganku, kamu akan celaka. Jauh dari aku. Pergi. Amanda! Manapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Aku gak kuat banget. Udah capek banget. Kamu jangan takut. Kamu harus tenang. Kenapa kamu gak ngomong lagi sama saya? Coba kamu liatin wujud kamu kayak apa. Kenapa diam? Roy, ya ampun. Amanda, Roy, apa yang terjadi Amanda? Dias kemasukan jin kuntilanak. Aku nggak tahu harus gimana. Amanda, kamu juga indigo sama seperti aku. Dan ini ujian buat kamu. Karena Tuhan sudah membukakan mata batin kamu.
Sehingga iblis datang menggoda kamu mengaku sebagai kodam kamu. Tapi aku nggak mau ngeliat kayak begitu. Aku maunya biasa aja. Aku takut, aku nggak siap. Aku nggak mau jadi indigo, Roy. Yes! Amanda, sebenarnya dia mau merasuki raga kamu, tapi nggak bisa. Jangan mundur-mundur kamu. Aku tahu siapa kamu. Kamu bukan kodamnya Amanda. Kamu iblis. Iblis yang menipu daya Amanda. Kamu cuma jin kuntilanak yang tidak pernah diterima lagi dari bumi. Diam! Jangan ikut campur. Untuk apa kamu mengikuti Amanda? Saya minta kamu pergi. Pergi! Keluar dari tubuh Dias. Dan jangan pernah ganggu lagi Amanda. Saya minta kamu baik-baik keluar. Atau enggak, aku akan paksa kamu keluar. Keluar. Jin di dalam tubuhnya tahu kalau aku akan siram dengan air doa. Keluar! Baik! Aku pergi. Aku keluar. Tapi aku akan terus mengikuti Ama. Aku adalah kodamnya. Aku adalah penjaganya. Jangan ngaku-ngaku kamu. Keluar! Awas kamu. Dias. Aku di mana, Kak? Kamu tadi tuh kemasukan jin kuntilanak. Kasukan jin kuntilanak. Kamu sekarang gak apa-apa kan? Aku pusing banget, Kak. Aku gak ngerti, Kak. Ya udah, lebih baik kalian sekarang pulang. Aku anterin kalian. Yuk. Tapi jin itu tuh ngancem kalau dia bakalan jagain aku terus dan ngikutin aku terus kan? Amanda, jin kuntilanak itu cuma akan menyesatkan kamu. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Roy datang tepat pada waktunya. Amanda yang dikejar-kejar Dias yang sedang kerasukan jin kuntilanak. Roy belum mengusir jin kuntilanak di dalam tubuh Dias. Jin kuntilanak itu mengaku sebagai kodam Amanda. Dia mengancam akan datang lagi. Amanda semakin dicekam ketakutan. Aku beneran gak tenang, Roy. Aku juga. Aku gak mau alamin apa yang kamu alamin. Aku gak mau lihat makhluk gaib. Aku gak mau lihat masa lalu. Aku takut, aku gak siap, Roy. Kalau emang itu kehendak Tuhan, aku gak bisa bantu. Aku hanya bisa menenangkan kamu, Amanda. Kamu minum air doa ini. Apa ini? Ini air doa untuk membentengi tubuh kamu supaya nggak bisa dimasuki dan dipengaruhi oleh energi jahat. Bisikan itu? Bisikan itu, kalau memang itu bisikan baik-baik, kamu bisa mendengarnya. Tapi kalau itu menjerumuskan kamu, harus bisa kamu tentang. Kamu harus bisa kontrol diri kamu sendiri. Gak tau deh, sejak aku depresi, aku gak bisa ngontrol diri aku sendiri. Aku juga udah 2 kali gagal nikah. Aku jadi trauma, tau gak? Sebenarnya kematian yang dialami oleh laki-laki yang mau menikahi kamu di masa lalu itu karena santet seseorang. Kamu serius? Sekarang kamu minum air doanya. Siapa yang ngutuk aku?
Aku nggak bisa menembusnya.